Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Dini, masih dengan materi yang sama, yaitu tentang pidato persuasif. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang struktur teks pidato, ciri kebahasaannya, juga ciri-ciri pidato yang baik, serta langkah-langkah penulisan teks pidato. Ibu juga akan memberikan contoh pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif. Yang pertama, pembukaan. Pada pembukaan akan kita jumpai salam pembuka. Misalnya ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau salam sejahtera. Kemudian ada ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan ini biasanya kita mulai dengan menyebutkan orang yang jabatannya tertinggi yang hadir dalam acara pertemuan pidato tersebut. Baru kemudian kepada jabatan yang lebih rendah. Kemudian ada ucapan syukur. Yang kedua, isi. Isi pidato ini adalah merupakan inti dari topik pidato yang akan disampaikan oleh si pembicara. Yang ketiga, ada penutup. Di dalam penutup kita jumpai kesimpulan dari pidato pembicara, harapan dan pesan, juga ucapan terima kasih dan permohonan maaf. Kemudian kita akhiri dengan salam penutup. Struktur isi pidato persuasif. Itu ada pernyataan posisi, berisi pendapat atau sudut pandang pembicara terhadap suatu persoalan. Yang kedua, tahap argumen. Pada tahap argumen ini berisi tentang serangkaian argumen logis yang meyakinkan audiens atau pendengar mengapa posisi itu diambil. Yang ketiga, penguatan pernyataan posisi, berisi tentang kesimpulan yang memperkuat atau menyimpulkan pandangan pengarang. Nah, berikutnya kita pelajari tentang ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Menggunakan kalimat aktif. Pada pembelajaran teks laporan percobaan sudah kita pelajari tentang kalimat aktif. Jadi di sini tidak Ibu terangkan lagi ya. Kemudian menggunakan kata tugas terutama untuk memberikan ajakan bagi para pendengar. Nominalisasi atau pembendaan. Nominalisasi merupakan proses tata bahasa mengubah kata kerja dan kata sifat menjadi kata benda. Yang keempat, teks dibuat dengan kosakata yang emotif untuk mengaktifkan perasaan dari audiens. Kelima, menggunakan kosakata dalam bidang ilmu. Keenam, teks dibuat dengan memasukkan sinonim yang fungsinya untuk penekanan. 7. Menyisipkan beberapa kata benda yang abstrak untuk menyatakan sesuatu agar pendengar menerka sendiri artinya. 8.
berusaha memberikan informasi yang informatif dan padat, serta menghindari penulisan penjelasan yang bertele-tele. 9. Memasukkan beberapa referensi, terutama untuk pidato yang sifatnya ilmiah, sebagai data pendukung. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri pidato yang baik. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, isi pidato mengandung kebenaran. Ketiga, cara penyampaian sesuai dengan kondisi pendengar. Keempat, penyampaian menarik. Kelima, menggunakan intonasi, artikulasi, dan volume suara yang jelas. Apa itu intonasi? Intonasi adalah tinggi rendahnya suara. Sementara artikulasi adalah cara melafalkan atau mengucapkan bunyi bahasa. Sedangkan volume adalah kuat lemahnya mengucapkan kata atau kalimat. Langkah-langkah penulisan teks pidato. Yang pertama, merumuskan tema pidato. Tema pidato haruslah dikuasai oleh pembicara. Selain itu, juga harus menarik dan bermanfaat bagi pendengar. Contoh, manfaat HP Android bagi pelajar. Kemudian yang kedua, merumuskan tujuan. Tujuan pidato itu kan bermacam-macam. Misalnya ada untuk memberitahukan pendengar tentang sesuatu hal, atau bisa juga mengajak pendengar tentang suatu masalah agar pendengar mau mengikuti ajakan si pembicara. Nah, di sini tujuan dari tema yang kita sebutkan tadi di atas bisa kita buat seperti ini. Memberitahu kepada pendengar tentang manfaat HP Android bagi pelajar. Yang ketiga, menyusun kerangka pidato. Agar pidato kita nanti bisa sistematis, tidak simpang siur, maka sebaiknya kita susunlah kerangka pidatonya. Contoh, gaya hidup remaja dalam penggunaan HP Android. Berikutnya, segi positif dan negatif dari pemakaian HP Android. Nah, setelah itu bisa kita teruskan lagi pemanfaatan HP Android bagi pelajar. Baru setelah itu kita buatlah kesimpulannya. Yang keempat, mengumpulkan bahan. Pengumpulan bahan untuk pidato harus disesuaikan dengan kerangka pidato yang telah kita siapkan. Bahan-bahannya dapat kita ambil dari berbagai sumber. Misalnya dari buku, dari berbagai majalah, surat kabar, internet, dan media elektronik lainnya. Yang kelima, mari kita kembangkan kerangka pidato yang telah kita susun tadi.
untuk membuat teks pidato, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Itu yang pertama, ketepatan pemilihan kata yang akan kita gunakan. Yang kedua, daya tarik bagian pembuka dan penutup pidato kita. Yang ketiga, kelengkapan dan kejelasan pengembangan materi. Yang keempat, yang paling perlu juga kita perhatikan adalah penggunaan ejaan dan tanda baca. Nah, di sini ada Ibu sertakan contoh pidato persuasif. Ini sesuai dengan struktur tadi, ada pembukaan. Pada pembukaan ini jelas terlihat itu ada salam pembukanya. Kemudian ada juga salam penghormatan dan ucapan syukur. Nah, ini adalah isi dari pidato. Nah, bisa kalian perhatikan, kalian baca pelan-pelan isi pidato yang Ibu beri judul pentingnya menjaga kesehatan untuk masa depan. Nih, masih isi dari pidato tersebut. Nah, ini adalah penutup dari pidato yang sudah Ibu tuliskan. Di sini ada kesimpulan, kemudian ada permohonan maaf apabila dalam bertutur kata ada kata-kata yang salah atau menyinggung perasaan pendengar. Kemudian Ibu sertakan juga kata-kata ucapan terima kasih. Terakhir, itu Ibu tutup dengan salam penutup dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa juga boleh kamu ganti dengan kata-kata selamat siang atau selamat sore, sesuai dengan keadaan atau waktu ketika kamu sedang berpidato. Nah, itulah tadi materi kelanjutan dari pidato Ibu tentang pidato persuasif. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kamu pelajar-pelajar di seluruh Indonesia. Sampai di sini dulu Ibu akhiri pembahasan tentang materi pidato persuasif ini. Oke, sampai berjumpa pada materi berikutnya, materi bab 3 tentang teks cerpen. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.